Halo teman-teman, halo orang-orang baik. Kami kembali lagi dengan sebuah video. Selamat datang di kanal kripto kami. Hari ini kita akan melakukan ulasan tentang koin Ethereum. Kita juga akan melakukan analisis teknikal koin Ethereum, teman-teman. Banyak berita yang datang terkait Ethereum dan di semua berita tersebut, teman-teman ditampilkan gambaran yang positif. Jika kita melihat berita-berita terbaru, khususnya kabar bahwa Ethereum sedang mempersiapkan diri untuk komputer kuantum. Di sini, ini benar-benar muncul sebagai salah satu berita yang dapat mendorong Ethereum ke atas dalam jangka panjang. Selain itu, teman-teman, harga spot Ethereum yang saat ini berada di harga rendah, yaitu dekat dengan area support, juga membuka peluang untuk skenario yang sangat positif bagi kita. Oleh karena itu, saya pikir di periode mendatang Ethereum akan mengalami kenaikan yang bagus. Namun sebelum kenaikan ini terjadi, mungkin satu atau dua kali lagi, teman-teman, bisa saja ada fase konsolidasi. Kita akan membahas hal-hal tersebut. Pertama-tama, jika kita melihat grafik Ethereum di belakang, baik pada band maupun dalam jangka panjang, grafik Ethereum di belakang menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah area penyangga, dan memang kita sudah mengharapkan Ethereum mendapatkan reaksi di sini. Dan benar saja, reaksi yang kuat pun muncul. Meskipun dengan reaksi ini pergerakan ke atas terjadi, seperti Kevin Walsh, pernyataan yang dibuat oleh para ketua baru The Fed, dan bersama dengan pernyataan-pernyataan ini, penarikan kembali yang terjadi, teman-teman, kembali memberikan dampak negatif pada harga di sini. Namun meskipun harga terdampak secara negatif, seperti yang bisa kalian lihat di sini, teman-teman, Ethereum tidak kehilangan area support ini. Apa harapan kita dari sini? Harapan kita dari sini, teman-teman, adalah Ethereum kembali naik ke $1.800 dan menembus area ini. Saat ini Ethereum sudah mencapai level $1.800, namun masih belum bisa menembus area ini. Hari ini hari Minggu, saya merekam video ini pada hari Minggu. Jika pada hari Minggu ini Ethereum berhasil ditutup di atas $1.800, teman-teman, kita harap ETH bertahap naik ke $2.000, mirip pergerakan sebelumnya. Ini akan membawa harga mendekati $2.000. Bagaimana jika pergerakan ini tidak terjadi? Maksudnya, jika hari ini tidak ada penutupan di atas level tersebut, jika tanpa penutupan harian hari ini, maka level $1.700 akan diuji dulu. Namun teman-teman, saya tidak berpikir hal ini akan berlangsung lama. Saya memperkirakan akan ada kenaikan reaksi dari sini dan harga akan naik kembali. Lalu, apa yang terjadi dalam skenario terburuk? Dalam skenario terburuk, Ethereum akan turun kembali ke saluran bawahnya. Dan di sini teman-teman, harga akan mulai bergerak zigzag. Setelah pergerakan zigzag ini, setelah fase pemulihan ini, saya yakin harga pada akhirnya akan keluar dari saluran ini, teman-teman. Saya benar-benar yakin harga akan keluar. Selain itu, jika kita melihat berita di sini, teman-teman, Vitalik Buterin benar-benar melakukan hal-hal besar. Dan jika kita melihat dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan institusi, teman-teman, tidak akan menginginkan Cardano, tidak akan menginginkan Solana. Mereka juga tidak akan menginginkan banyak sistem seperti TRX atau Near di sini. Namun, di sisi lain mereka akan menginginkan sistem seperti Ethereum, Chainlink, atau Ripple. Sistem utama di sini adalah sistem Ethereum. Mengapa mereka tidak menginginkan sistem Bitcoin? Karena sistem penambangan Bitcoin di belakangnya, dengan melakukan penambangan Bitcoin, jumlah Bitcoin akan terus bertambah. Namun, Ethereum tidak menggunakan sistem penambangan, melainkan sistem Proof of Stake. Artinya, berapa banyak Ethereum yang Anda miliki, itulah yang Anda kunci. Dengan menguncinya, Anda mendapatkan hasil bunga, teman-teman. Dengan membagikan hasil bunga ini, Anda bisa membangun sistem dividen yang bagus. Karena itu, Ethereum akan mendapatkan permintaan yang sangat besar. Ini adalah salah satu koin yang paling cocok untuk institusi. Saya katakan ini dengan sangat jelas. Institusi tidak akan memilih Solana dan Cardano. Karena koin-koin ini terlihat seperti bergantung pada orang-orang tertentu. Namun Ethereum benar-benar memiliki struktur yang menyerupai desentralisasi. Ya, mungkin terlihat bahwa yayasan Ethereum memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Struktur Ethereum, teman-teman, hampir sepenuhnya bergerak secara desentralisasi. Setelah mengatakan semua ini, saya akhiri videonya, teman-teman. Tetap sehat, jaga diri kalian baik-baik, terus ikuti kami. Sampai jumpa, dadah.